Ayo teman-teman semua, giat belajar. Bangunlah pagi, datang ke sekolah, belajar dengan fokus jadi kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Bilkis Kwinsia Putri Wiharyo dari SMP Negeri 64 Bandung. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang sangat menginspirasi yang berjudul Bakat yang Menghilang, karya Nina S. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Bakat yang Menghilang, karya Nina S. Rumah Kagau sepi dan tertutup rapat. Para tetangga dan teman-teman Kagau berbisik-bisik. Semua bisa menduga penyebabnya. Semua ini terjadi gara-gara bakat Kagau menghilang. Hah? Masa sih? Bagaimana mungkin bakat bisa hilang? Celetuk seorang teman Kagau. Memang benar, sekarang bakat Kagau sudah hilang. Bisik yang lain. Kasihan sekali Kagau. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan bakatnya lagi? Mungkin dia bisa beli di suatu tempat. Saran salah satu teman Kagau. Rasanya tidak mungkin. Tetapi kita memang harus membuat Kagau ceria lagi. Semua setuju. Para tetangga dan teman-teman Kagau berkumpul. Mereka mencari jalan keluar. Seorang teman Kagau bercerita, semuanya dimulai sejak lomba menyanyi seminggu yang lalu. Semua teman Kagau yakin kalau Kagau akan menang. Bukankah Kagau sangat berbakat menyanyi? Mereka pernah mendengar suara nyanyian Kagau. Karena Kagau sering menyanyi di dalam rumahnya. Mereka tak pernah mendengar suara nyanyian yang lebih indah daripada nyanyian Kagau. Tapi ternyata Kagau kalah di perlombaan itu. Menurut teman Kagau yang menonton acara itu, suara Kagau tiba-tiba sumbang saat ia menyanyi di depan panggung. Sejak saat itu, suara nyanyian tak pernah terdengar lagi dari rumah Kagau. Lalu, siapa yang akan bicara pada Kagau? Para tetangga bingung. Mereka tidak tahu cara menghibur Kagau yang sedih. Akhirnya, para tetangga dan teman-teman Kagau memilih Bu Fora untuk bicara pada Kagau. Bu Fora adalah wanita cantik yang bijak. Kagau, kalau ada masalah, ceritakanlah. Siapa tahu aku bisa membantumu. Kata Bu Fora saat berkunjung ke rumah Kagau. Kagau ragu, tetapi berkat kesabaran Bu Fora, Kagau akhirnya mau bercerita. Bu Fora, bakat penyanyiku hilang. Kata Kagau sedih. Bu Fora tersenyum lembut. Kagau, tenanglah. Bakat menyanyimu tidak hilang. Bakat menyanyimu masih ada di dalam dirimu. Sebenarnya kau hanya demam panggung. Kagau mengernyit. Demam panggung? Benar, kau hanya terlalu gugup saat harus menyanyi di depan banyak orang. Akibatnya, suaramu tidak keluar dengan maksimal. Kagau lalu bertanya kepada Bu Fora, lalu apa yang harus saya lakukan? Kagau, tenanglah. Asal mau berusaha sungguh-sungguh dan giat belajar, kau pasti bisa mengatasi demam panggung. Sahut Bu Fora kepada Kagau. Ya, Bu Fora yakin itu. Kagau memang belum pernah menyanyi di depan banyak orang. Selama ini, dia selalu menyanyi sendiri di dalam rumahnya. Bu Fora lalu meminta Kagau untuk menyanyi di depannya. Kagau tampak malu dan sangat gugup. Lalu Bu Fora meminta Kagau untuk ke padang rumput bersamanya. Cobalah menyanyi di depan domba-dombaku, aku akan pergi dulu. Setelah Bu Fora pergi, Kagau merasa tenang. Ia pun bisa menyanyi seperti biasa. Ia menyanyikan beberapa lagu dengan suaranya yang merdu, ditemani domba-dombanya yang sibuk merumput. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari belakang. Mengagumkan! Oh, itu suara Bu Fora. Kagau langsung berbalik kaget. Sejak kapan Bu Fora ada di sini? Sejak tadi. Bu Fora tersenyum simpul. Kau begitu asik menyanyi dan sama sekali tidak menyadari kedatanganku.
Kagau tersipu malu. Lalu Bu Fora berkata kepada Kagau, "Nah, apa kau mengerti perbedaan antara menyanyi di depan panggung, di depanku, dan di padang rumput ini?" "Ah, saya mengerti Bu Fora. Waktu lomba dan menyanyi di depan Bu Fora, saya merasa gugup karena tahu diperhatikan. Di sini saya merasa tenang karena tahu domba-domba itu tidak memperhatikan. Saya tidak sadar kalau misalnya Bu Fora itu memperhatikan. Bagaimana saat kau menyanyi di dalam rumahmu?" "Saat menyanyi di dalam rumah, saya merasa sangat santai, tidak terpikir kalau ditonton atau didengar." Nah, jadi mulai sekarang, hal pertama yang harus kau kuasai adalah terus fokus bernyanyi. Aku akan menjadi penontonmu. Setelah terbiasa, baru kita menambah penonton. Kau bersedia? "Ya Bu Fora, saya bersedia." Dengan bantuan Bu Fora dan semua tetangga Kagau, lama-kelamaan, Kagau akhirnya tidak gugup lagi. Semua sangat senang karena ternyata bakat Kagau tidak hilang. Hore! Begitulah cerita dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!